Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi farada alaina as-salah summa fadala salatal jama'ati ala salatil fadli bi 25 darajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan khairil ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwanul iman yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah. Marilah senantiasa tak henti-hentinya kita bersyukur kehadiratnya atas segala nikmat-nikmatnya dan karunia-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk dari umat beliau yang tercatat sebagai pengikutnya yang setia menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara ketinggian nilai syariat Islam adalah diisyaratkannya berbagai macam ibadah yang dikerjakan secara bersama-sama dan berjamaah. Seperti halnya juga dianjurkan untuk melakukan musyawarah dalam memecahkan permasalahan keluarga, masyarakat dan negara. Maka akan banyak manfaat yang dapat diraih. Kemudian akan nampaklah keagungan dan kemuliaan nilai syariat Islam sebagai perwujudan yang luas dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ketika seorang mukmin berdiri salat dan bermunajat kepada Allah, tidaklah ibadah yang sedang ia laksanakan itu terlepas begitu saja dari saudaranya sesama orang beriman. Akan tetapi ada hubungannya yang erat antara dia dengan saudaranya. Hal ini dapat dilihat ketika seorang sedang sholat, ketika ia membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukanlah jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Al-Fatihah surat pertama ayat 5 hingga ke-7. Maka doa yang ia ucapkan tersebut bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk saudaranya yang lain. Ia berdoa dengan ungkapan kata kami yang menunjukkan kebersamaan untuk saudara seiman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya di antara hikmah salat berjamaah adalah untuk menghapus sikap individual dalam jiwanya, menghancurkan sifat-sifat perpecahan dan mempererat talinan persaudaraan. Masjid merupakan tempat menghimpun masyarakat dalam salat 5 waktu. Mereka duduk saling berdekatan, wajah saling bertatapan, tangan saling berjabatan, lisan saling menyapa, dan hati saling berpautan, saling bertemu dalam satu tujuan dan harapan yang sama. Persatuan mana yang paling indah dan lebih dalam dari kesatuan orang yang sholat berjamaah? Sholat di belakang satu imam, sama-sama bermunajat kepada Tuhan yang satu, membaca kitab suci yang satu,
menghadap ke kiblat yang satu, Ka'bah yang mulia. Mereka melakukan amal yang satu, ruku, sujud kepada Allah yang Maha Perkasa. Kesatuan ini adalah merupakan wujud dari ruh Islam yang bersumber dari firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang berimanlah yang bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Pemandangan mana yang lebih indah dari pemandangan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup sampai masa sekarang ini. Masjid Nabawi telah menghimpun berbagai macam jenis manusia yang berbeda-beda, antara yang berkulit hitam dan yang berkulit putih, Asia dan Afrika, semua terhimpun dalam salat berjamaah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Suhaib dari Romawi, ada Salman dari negeri Persia, ada Bilal dari negeri Habasyah, kabilah-kabilah Arab yang berbeda-beda seperti kabilah Qahtan yaitu kaum Ansor, dan kabilah Adnan seperti kaum Muhajirin disatukan bersama. Hikmah lainnya dari salat berjamaah adalah terciptanya persamaan. Persamaan mana yang lebih jelas dari persamaan yang dapat dilihat dari saf salat berjamaah? Pejabat di samping rakyat, orang kaya di samping si miskin, seorang guru di samping muridnya, direktur di sebelah bawahannya, pedagang di samping saudagar. Namun semua sama di hadapan Allah. Siapa yang datang terlebih dahulu, ia lebih berhak untuk mengisi saf pertama salat, apapun status sosialnya. Saudaraku, selain hikmah di atas, salat berjamaah juga punya keutamaan yang sangat banyak, sehingga sangat banyak pula hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa Allah sangat takjub kepada salat yang dilakukan secara berjamaah. Alangkah indahnya melakukan sebuah amalan yang itu membuat bangga pencipta langit dan bumi ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat takjub dengan salat yang dilakukan dengan berjamaah. Bahkan salat berjamaah berpahala dilipat gandakan begitu jauh dengan salat yang dilakukan sendirian dengan perbandingan. An Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a an-nabiyyu yaqulu salatul jama'ati tafdalu salatal fadhi bi 25 darajah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian dengan 25 derajat. Dalam riwayat lain 27 derajat keutamaannya. Dan keutamaan yang lain yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah pada hari akhir kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zillin illa zilluh, al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, di antaranya imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dan orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Al-Imam Nawawi menjelaskan maksud dari orang yang hatinya terpaut dengan masjid adalah orang yang sangat cinta dengan masjid dan selalu berupaya untuk sholat di dalamnya. Saudaraku yang seiman, saking pentingnya sholat berjamaah ini, Rasulullah SAW sangat sering menganjurkan dan memperhatikan sahabat-sahabatnya, bahkan dirinya sendiri untuk melaksanakan dengan berjamaah, baik itu dalam keadaan perang ataupun dalam kondisi beliau sedang sakit. Diceritakan oleh Abdullah bin Utbah radhiyallahu anhuma bahwa ia datang kepada Aisyah lalu berkata, "Wahai Aisyah,
ceritakanlah kepadaku tentang sakitnya Rasulullah. Lalu Aisyah menjawab, baiklah. Lalu ia bercerita, sakit Rasulullah semakin parah. Kemudian Nabi bertanya, apakah manusia sudah sholat? Kami menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka menunggumu. Kemudian Nabi minta diambilkan 1 mangkuk air. Beliau mandi dan berwudu. Kemudian Nabi bersiap berangkat. Tiba-tiba ia jatuh pingsan. Ketika sadar, Nabi bertanya lagi, apakah manusia sudah sholat? Kami menjawab, belum ya Rasulullah. Nabi meminta diambilkan air lagi. Kemudian kami membawakan air. Nabi lalu berwudu. Ketika ingin berangkat, Nabi pingsan lagi. Setelah sadar, Nabi kembali bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami pun menjawab, belum ya Rasulullah. Mereka masih duduk di masjid menunggumu. Kemudian Nabi meminta kembali diambilkan air. Kemudian Nabi berwudu. Ketika ingin berangkat, Nabi jatuh pingsan lagi. Ketika telah sadar, Nabi kembali bertanya, apakah orang-orang di masjid sudah sholat? Kami pun menjawab, belum ya Rasulullah. Mereka masih duduk di masjid untuk menunggumu sholat, mengimami mereka. Kemudian Nabi mengirim seseorang untuk menyuruh Abu Bakar mengimami sholat isya itu. Lalu sholatlah Abu Bakar mengimami. Dalam kondisi yang sakit, yang sangat parah itu, Rasulullah tetap berupaya untuk sholat di masjid sampai beliau pingsan 3 kali. Wahai saudaraku, begitu juga halnya dengan para sahabat dan tabi'in. Imam Az-Zahabi berkata bahwa sahabat Rasulullah Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, tidaklah masuk waktu sholat sejak aku masuk Islam kecuali aku sudah dalam keadaan berwudu. Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, selalu menghadiri sholat berjamaah selama 30 tahun. Ia berkata, tidaklah aku mendengar azan kecuali aku sudah berada di masjid. Al-Imam Ibnu Sa'ad berkata, aku tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah selama 40 tahun. Pada zaman Rasulullah SAW dan salafus saleh, sholat berjamaah merupakan suatu hal yang menjadi ciri khas mereka. Meskipun dalam kondisi yang sakit, mereka tetap mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Diceritakan oleh Imam Ibnu Abi Sa'ibah bahwa Rabi bin Khaisam dalam keadaan sakit. Ia dipapah oleh 2 orang untuk sholat berjamaah di masjid. Lalu disampaikan kepadanya, bukankah ia diberikan kemudahan untuk tidak mendatangi sholat berjamaah? Ia menjawab, ya benar sekali, tapi aku mendengar suara muazin yang berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ia melanjutkan, maka siapa yang mendengarnya hendaklah ia mendatanginya waktu walaupun dengan keadaan merangkak. Bahwa Imam Ibnu Mubarak meriwayatkan bahwa Abu Abdurrahman As-Salmi meminta orang-orang untuk membawanya ke masjid dalam keadaan berdebu, hujan dan sakit. Begitulah kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW dan generasi setelahnya yang tidak pernah mencari uzur atau mencari alasan untuk tidak melaksanakan memenuhi panggilan Allah dan anjuran dari Rasulullah SAW. Hal ini diperkuat dengan kisah para pemimpin umat Islam terdahulu yang menjadi teladan umat. Di tengah kesibukan mereka mengurus negara, mereka tidak pernah melupakan untuk mendatangi sholat secara berjamaah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mengingatkan masyarakatnya untuk mendatangi sholat berjamaah. Sebagaimana halnya yang dilakukan Umar bin Khattab. Suatu ketika ia tidak mendapati beberapa orang menghadiri sholat berjamaah, maka ia menyeru beberapa orang untuk mencari orang tersebut. Begitu juga yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Tatkala ia keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah, ia berteriak-teriak, sholat, 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 sholat. Wahai sahabatku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dibukakan hatinya untuk senantiasa selalu mendekat kepadanya dan meneladani Rasulullah SAW, meneladani sahabatnya dan para tabi'in dalam semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.